Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak sekalian, dimanapun berada. Hari ini, hari pertama di bulan November 2022, kita bersama kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan saya, Pendeta Adi Cahyono, dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kembali kami meluangkan waktu untuk membaca merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya Tuhan berkenan akan kerinduan hati setiap anak-Mu ini. Roh Kudus, tolonglah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, firman Tuhan akan saya pilih dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema yang saya pilih pada saat ini adalah kebosanan hidup. Ada sebuah kisah yang saya ambilkan dari buku Makin Berisi Makin Merunduk. Pada suatu hari, Pak Tua yang bijak didatangi seorang tamu. Tamu itu bertanya, apakah perasaan bosan itu, Pak Tua? Pak Tua menjawab, bosan adalah keadaan di mana pikiran menginginkan perubahan, mendambakan sesuatu yang baru, dan menginginkan berhentinya rutinitas hidup, serta keadaan yang monoton dari waktu ke waktu. Sang tamu lalu bertanya kembali, kenapa kita bisa merasa bosan? Pak Tua menjawab, karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana menghilangkan kebosanan itu? Hanya ada satu cara, nikmatilah kebosanan itu, maka kita pun akan terbebas darinya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini yang kita baca sedikit banyak sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi dalam percakapan Pak Tua dan tamunya tadi. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai 3 ini sungguh mengekspresikan sebuah kebosanan hidup. Semua orang sama saja. Orang yang baik dan orang yang tidak baik semua sama. Sama-sama menuju kepada kematian. Itu pasti di ayat yang terakhir tadi. Tetapi dituliskan oleh pengkhotbah bahwa semua orang juga mengalami hal-hal yang sama. Penderitaan, kesulitan hidup. Bahkan itu juga dialami orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan ibadah. Mengalami sakit, mengalami penganiayaan meskipun sudah taat beribadah. Orang yang melakukan sumpah dan tidak melakukan sumpah juga mengalami yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Terkadang memang dalam perjalanan kehidupan kita ini ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, tidak happy, merasakan sesuatu yang kurang terus-menerus, dan akhirnya membuat kita tidak semangat, bahkan bersungut-sungut. Karena kita ingin menginginkan sesuatu yang terus baru, perubahan dan sebagainya, tapi ada hal yang tidak dapat terjadi, tidak terwujud. Menariknya, banyak orang yang berusaha berdaya upaya untuk melakukan perubahan, tetapi hal sebaliknya juga tidak didapatkan. Ini yang seringkali bisa membuat orang putus asa. Orang sudah berusaha saleh, berusaha baik pun juga mengalami hal-hal yang sama.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita menyadari bahwa memang dalam perjalanan kehidupan seringkali bisa terjadi hal-hal yang monoton, hal-hal yang begitu-begitu saja. Tetapi sebagai orang beriman kita percaya tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi begitu saja. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun kadang kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun kita berusaha untuk taat dan setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi segala hal yang kita alami, ketidaknyamanan, tekanan hidup, penolakan, yang juga bisa dialami, yang membuat kadang-kadang kita lelah, capek, putus asa, hidup sama aja. Jadi orang baik, jadi orang beriman, dan tidak baik bahkan terkadang kelihatannya lebih menyenangkan. Saudara, ketika kita pada saat masa situasi seperti itu, mari kita mengingat, melihat ke dalam diri kita. Bisa jadi kita sedang mengalami kebosanan hidup. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terus menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Meskipun terkesan sia-sia. Kita akan bertemu dalam doa keluarga hari Jumat. Kita akan menemukan bagaimana cara mengatasi kebosanan ketika kita mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami untuk kembali membaca merenungkan firman Tuhan dan merefleksikannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini kami juga mengalami kejenuhan, kebosanan karena persoalan hidup yang tidak kunjung usai ataupun situasi keadaan yang tidak kunjung memberikan kebaikan dalam sisi kesehatan, ekonomi, kebahagiaan rumah tangga keluarga karena konflik yang tidak kunjung usai. Kami terus mau mengarahkan hati kepada Tuhan bahwa tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia kalau kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya dalam hidupnya. Kami pada hari ini mau bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun. Ada Renat Aurelius Manuel Atimatea, ada Oliver Abriel Atimeta. Biarlah mereka senantiasa merasakan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan sehingga hidupnya dipenuhi rasa syukur, sukacita, dan kesetiaan kepada Tuhan bersama orang-orang terkasih dalam keluarganya, dalam studi, dalam kehidupan keluarga, dan bergereja. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang mempersiapkan rangkaian kegiatan masa raya Natal, diberikan hikmat bijaksana sukacita dalam merencanakan banyak acara-acara dan diberikan hikmat Tuhan agar dalam rangkaian acara yang dikerjakan nanti segala sesuatunya boleh menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga umat-Mu boleh terus diberkati dan semakin bertumbuh ke arah apa yang menjadi kehendak Allah. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan, GKI 5 dalam proses lawatan bakal calon penatua, diberikan hikmat bijaksana pada para pelawat dan jemaat yang dilawat, agar mereka juga terus boleh mengarahkan hati kepada Tuhan untuk kepada apa yang menjadi rencana dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menaikkan doa kami dengan doa yang telah ujarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut